bener-bener kayak lu disenggol dek bahunya, Iya. tapi nggak ada orang. Ada suara orang megangin kunci, kerincing. Sampai gue merinding tuh. Hai Bu Rempong, ketemu lagi sama kita di Buram, Ibu Rempong. Kali ini gue udah menjelma menjadi siapa nih, hijau-hijau nih. Menyerah kidul. Kalau gue biru-biru laut pas dah. Nah, Jirau Kidul di atas laut. Nah, kita rencananya nih kali ini mau ngebahas mengenai horor. Karena kita sendiri punya pengalaman horor Jadi yang banyak juga sih. Jadi kita sebenarnya. cerita-cerita tentang Kita cerita. pengalaman-pengalaman yang Benar. kita udah lalui. Waduh, Betul. kita udah lalui nggak tuh? Nah, dari lo dulu deh. Jadi gini, itu ya Sel, waktu pertama kali gue di kantor gue sebelumnya, tuh sore maghrib lah, menjelang maghrib. Emang posisi tuh hujan deras, posisinya tuh hujan deras, dan gue itu habis ngambil payung dibawa di lobi posisinya. Gue lupa deh tuh payung waktu itu sama siapa, terus gue bawa ke lantai kita. Lantai berapa? Lantai 5 waktu Lantai itu. 5. Nah itu momennya emang, gue nggak tahu sih gue ada salah sebut atau salah sebut apa. Emang posisinya tuh lagi gelap banget, lagi gelap, hujan, petir. Terus gue mau ke kamar mandi nih ceritanya. Nah kebetulan kantor gue itu adalah kayak pas dari ruang kerja mau ke dalam kamar mandi itu kayak lorong gitu dia, lorong jalan. Nah dari situ tiba-tiba nih, kan gue santai-santai aja sambil bawa payung dong. Sekalian gue mau biar si payung itu nggak basah. Posisinya gue buka lah tuh sekalian ngejemur sampai nanti gue pulang. Gue ke kamar mandi, entah gue sih nggak pada saat kejadian kemarin itu, gue sih nggak ngerasa kayak ada apa gimana, nggak ada sih, gue biasa aja. Nah kebetulan gue mau ganti pembalut green. Selesai dah, itu belum ada apa-apa tuh, belum ada kejadian apa-apa, gue masih oke-oke aja, pokoknya masih enak aja deh. Selesai dari gue kamar mandi, selesai gue ganti pembalut, udah bersih, cuci kaki segala macam karena basah kan. Dicuci nggak tuh pembalutnya? Cuci, gue selalu bersihin itu. Gue keluarlah dari toilet, nggak tahu kenapa tiba-tiba mati lampu. Nah, gue lupa inget itu mati lampu atau gue tiba-tiba gelap. Gue tuh kayak tabrak orang. Nah kebetulan di kantor itu lah cuma ada tinggal 2 atau 3 orang deh, seinget gue. Gue tuh kayak ditabrak, terus gue kayak jatuh gitu. Tapi gue bukan jatuh? pusing, iya. Tapi gue bukan pusing ya, bukan pusing yang terus gue jatuh gitu, enggak. Bener-bener kayak lu disenggol bahunya, tapi gak ada orang. Itu yang boleh cuma hitam, terus cepet jalannya. Gue gak tahu di posisi gue gelap atau enggak. Terus gue jatuh ke bawah, terus gue ngerti gue kenapa gitu. Pulang dari situ, gue masih waktu itu masih nggak, gue masih biasa, masih bisa pulang naik kereta gitu kan. Terus udahlah, selang besok paginya tiba-tiba gue demam, gue sel demam 2 hari atau 3 hari nggak sembuh. Nggak sembuh, udah diminumin penurun panas juga masih aja tuh. Terus lagi gue kenapa ya, gue sih mikirnya adalah karena gue lagi haid, jadi gue nggak enak badan, menurun. Gue sih nggak mau ngaitin yang gimana, tapi ini cerita gue. Terus gue kayak ngerasa udah nih, yaudahlah, emang gue lagi nggak bagus aja. Terus dengan kondisi yang hujan, terus di dalam kan AC-nya AC sentral dingin. Nah gue sih mikirnya kayak gitu positifnya. Udah dong, udah gue biasa lagi. Gue sakit. Seinget gue waktu itu tuh gue sakit tipes udahnya. Sakit tipes? Iya. Mungkin lo pusing sakit tipes deh. Nah, itu dia, enggak sih, gue rasa udah tuh akhirnya gue biasa aja. Gue masih belum berani tuh cerita sama temen-temen gue takutnya kan karena pas lo lagi kejadian gitu lo ada doa atau apa gitu nggak? Nggak ada, gue cuma kayak yang udah los aja gitu. Los aja karena posisinya kita mau lembur. Kalau gue mikir yang aneh-aneh kagak jadi lembur deh gue tuh kan. Bener. Nah itu udah nih, selang berapa lama gue biasa aja tuh, terus pulang kayak biasa tuh. Nah itu tinggal berdua nih gue posisinya, tinggal berdua. Loh kok pas, nah itu gue mulai kayak kok makin gak enak ya hawanya. Tapi itu setelah gue beberapa lama di situ, gue baru ngerasain itu tuh pertama kalinya. Nah udah bla bla bla, kira besoknya gue nggak masuk dong karena gue tiba-tiba panas tuh, demam. Kalau gue masuk nih, gue cerita ke temen gue, gue cerita gue kemarin kayak ada yang tabrak. Tapi temen gue tuh kayak nggak percaya, tapi percaya kayak namanya lah. Gitu. Kalau belum ngerasain kan ya udah aja gitu ya. Terus gue bilang gini, kok beneran? Nah gue tuh ngerasa gue sakit juga, ya walau alam juga ya, bener karena dianya
gimana apa dia nggak suka, tapi menurutku gue nggak pernah ngomong yang aneh-aneh gitu. Apa dia gue juga nggak tahu, tapi kan serem ya Wak kayak gitu. Bener, berarti ditabrak bukan cuma sama mobil, sama makhluk juga bisa ditabrak. Itu dia nggak masuk ke dalam badan. Sejauh ini sih enggak ya, jangan sampai kayak gitu. Udahlah, gue nggak, kita udah masing-masing aja. Masuk. Iya, namanya setelah itu beberapa bulan, ini sih yang paling epic. Tapi gue nggak lama sih di situ. Emang posisinya entah kenapa nggak boleh lembur. Apa emang nggak boleh lembur kali ya? Iya, atau mungkin jumlah karyawannya kali, mungkin nggak banyak atau yang lembur cuma sedikit, jadi mungkin pada saat itu mereka suka datang. Atau mungkin pergantian waktu loh, siapa yang tahu pergantian waktu. Nah ini gue tuh sama sih posisinya, gue lagi ngambil tempat makan gue. Itu udah sekitar jam 7:30 atau jam 8 malam deh, gue lupa. Aku tau nggak apa yang terjadi. Itu di situ gue tuh cuma bertiga, tapi posisinya di ruang sana, misalkan beda-beda ruang gitu. Nah gue tuh di situ tuh sendiri di dalam ruangan itu, terus temen gue ada di ruang sana beda-beda. Bahkan kita di kantor gue tuh dulu kayak ada apa sih namanya, yang teknisi. Nah teknisi kan emang suka bawain kunci. Positifnya adalah gue tuh mikirnya itu teknisi. Tapi kalau itu teknisi, biasanya teknisi itu kalau lewat dari jam 7 udah gantian tuh, pasti di bawah dulu biasanya tuh dia di ruang mesin. Ada suara orang megangin kunci, kayak gitu. Dan itu kayak hilang. Ada apa ya, gue merinding tuh. Iya. Karena bunyi banyak, bau-baunya kunci ya. Terus kan gue gini, siapa orang jam segini mau keluar nih, cuma ngelongok doang di pintu, di depan meja. Biasalah kepo. Apa takutnya kan kayak emang biasanya tuh di kantor tuh jam 9 lift tuh udah mati. Itu posisinya gue jam 8-an. Apa mau ngesok itu, gue kan mikirnya kayak gitu ya, positif nih gue, saking positifnya. Kok semakin gue deketin pintu arah suaranya, semakin deket suaranya, tapi nggak ada orangnya. Lagi main pintu kali dia tuh. Terus kayak gini, jadi gue sumpah merinding ya. Terus gue bilang, gue masih diem, gue masih belum ngomong tuh sama orang-orang yang ada di situ kan. Terus suara apa? Masa iya lagi? Gue sampai ngomong kayak gitu dalam hati gue. Masa iya gue lagi kayak gini? Ya udah, ngapain? Tapi posisinya nggak lagi hujan ya, lagi biasa aja. Cuma lagi malam aja, lagi akhir bulan tuh waktu itu. Terus udah nih. Nah, gue inget nih kata bapak gue. Udah kalau misalnya emang kayak gitu, namanya kita di tempat orang kan kita juga nggak tahu. Bilang aja udahlah, kita di sini mau kerja. Bilang kok, gue ngomong begitu. Udah ya, di sini gue mau kerja. Terus temen gue pulang nih, kan gue bertiga deh, seinget gue bertiga, temen gue bisa berdua. Nah kebetulan gue sama orang itu tuh nggak deket, jadi kan gue kayak ya udah aja, lu mau pulang cerita apa ya gimana ya. Deh gue pulang gitu. Lah ada lagi, gue ngerasa itu di belakang gue, tapi kagak ada siapa-siapa. Gue matiin laptop, emang gue disuruh pulang. Iya. Emang nggak boleh suruh lembur kali. Dia nggak suka kali, karena kan udah jam pergantian dia udah ngantuk mungkin. Atau saatnya dia main. Ya itu dia makanya. Nah dari situ itu sih beberapa cerita gue yang emang di kantor baru, di kantor lama gue, tapi baru gitu gue pernah kayak dari karyawan adaptasi atau apa, gue juga ngerti. Nah itu sih gue sampai sekarang tuh suara bunyinya gak bakal hilang ya, masih ya kayak lu mainin kunci kan, tapi itu kunci banyak gitu loh. Itu ada orangnya. Gokil sih itu. Nah, lu kalau di posisi gue lu kayak gimana lu? Kalau gitu gue bakal ya diem udah aja, tutup aja langsung kabur pulang sih. Iya. Pulang, mau ngapain lagi? Gokil. Dari situ sih gue akan memilih untuk nggak lembur sendirian. Dan kalau kemanapun, kalau udah dia mau jam 6 lewat, berarti udah saatnya ditemenin atau nggak pulang. Kalau emang harus lembur ya, namanya kantor kan kadang suka suruh lembur. Iya benar-benar. Gokil. Dari situ gue mikir gini, udah pokoknya bisa nggak bisa, kalau emang gue maksimal gue jam 7 harus cabut ke sini, harus cabut gue. Nah dari situ gue nggak lama pindah kantor, jadi gue nggak tahu tuh cerita-cerita udah aman ya. Iya, mendingan cabut, resign, cari yang lebih enak gitu dibandingin di situ. Nah, itu sih sepenggal cerita. Horor apa nggak sih ya? Horor sih gue kalau di pos itu tuh udah mana sepi kan, sepi dong, nggak ada orang, terus ada suara kunci tapi nggak ada orangnya, gimana dong? Iya, itu harus ngapain kira-kira ya kan?